Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahu sorob dasar Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tamharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam surat Al-Isra ayat ke-23 ini kita bisa melihat ya, ada beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Meskipun kemudian kalau kita perhatikan di sini ada wawu atau menunjukkan bahwa jumlah ini adalah merupakan jumlah maktufah yang mengikuti kepada jumlah sebelumnya ya. Ada beberapa wawu atof di sana. Maka kita bisa mulai pembahasan kita satu persatu. Kita awali dari wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini merupakan jumlah fi'liyah ya, karena kita tahu ini diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kebetulan fi'ilnya adalah fi'il madhi ya, kata kerja yang lampau. Sehingga di sini wa qadha diterjemahkan dengan telah menetapkan atau telah memerintahkan ya. Qadhi itu kayak hakim ya, menetapkan. Jadi wa qadha di sini qadha telah menetapkan. Siapa yang telah menetapkan adalah Rabbuka sebagai fa'ilnya, yaitu Tuhanmu. Allah, janganlah, ta'budu artinya menyembah, engkau sekalian menyembah, illa kecuali, ini ya, ini namanya istisna ya, mengecualikan atau hasr ya, membatasi, iyyahu selain kepadanya, hanya kepadanya, kepada Allah Ta'ala ya. Maka di sini kita lihat, karena ini merupakan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, maka kita lihat komponen utamanya di situ ada fi'il, kata kerja, fa'il ya, yang kita sebut sebagai pelaku ya, yang kemudian di sini ada jumlah fi'liyah. Nah, maka kita sudah bisa memperkirakan kira-kira apa makna dari jumlah fi'liyah itu ya. Karena sudah ada fi'il, ada fa'il. Nah, ini perlu kita perhatikan kedudukannya nanti sebagai apa. Baik. Berikutnya, sebelum kita lanjut, maka di situ ada qadha ya, merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Maka ketika ada fi'il, setidaknya kita juga bisa mentasrif ya, mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Meskipun pada Quran surat Al-Baqarah ayat 117, ayat 200, ayat 210 kita sudah pernah membahas sebelumnya ya, dan kita bisa review lagi. Maka ketika kita mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, dari qadha, yaqdi, qadayan, qadin, maqdiyun, iqdi, la taqdi. Lalu bagaimana ketika kita mentasrif secara istilahi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu
Maka kodo kodo kodota kodoina kodoita kodoituma kodoitum kodoiti kodoituma kodoitunna kodoitu kodoina. Nah, bisa dilihat di ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Maka di situ juga ada alla ta'budu ya. Kita juga bisa mentasrif istilahi dan lughawi ya. Ta'budu ini ya, kalau kita perhatikan maka ini adalah merupakan fi'il mudhari ya, kata kerja yang sedang berlangsung. Ya, kalau ditambahin sa atau saufa maka maknanya akan berlangsung. Ya, tentu kenapa kita lihat di situ ada huruf mudhari'ah yang menunjukkan bahwa huruf ta ini sebagai huruf mudhari'ah menunjukkan adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung itu. Lalu kenapa kemudian dia menjadi ta'budu ya, aslinya kan ta'buduna ya. Karena di situ ada huruf ada an ya, ada an di sana. Nanti kita akan bahas kenapa dia kemudian menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah hadfun nun dengan hilangnya nun di sana. Maka di sini ta'budu ya, kita bisa lihat ya, di situ kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar kata kerja yang dibendakan, isim fa'il pelaku, isim maf'ul yang dikenai pekerjaan, kemudian fi'il amr kata kerja perintah maupun fi'il nahyi kata kerja larangan. Maka kita sampaikan ya, abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun, u'bud la ta'bud. Nah, di situ ya'budu. Lalu bagaimana kemudian menjadi ta'budun? Tentu kita bisa mentasrifnya secara lughawi ya, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Di situ kita lihat ada hum di sana ya, ta'budun. Bagaimana ke arah sana? Maka ya'budu ya'budani ya'buduna, ta'budu ta'budani ya'budna, ta'budu ta'budani ta'buduna, ta'budina ta'budani ta'budna, a'budu na'budu. Nah, di sini awalnya dari ta'buduna, kemudian karena ada amil yang membuat dia menjadi hilang nunnya, nanti kita akan bahas ya, menjadi bukan ya'budun ya, tapi di sini adalah ta'budun ya, ta'budun. Berarti di sini bukan di sini ya, karena huruf mudhari'ahnya ta ya, ini bukan di sini tapi di sini. Baik. Berikutnya kita perhatikan sekali lagi, kita sedang membicarakan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Bagaimana penjelasannya adalah bisa kita lihat ya di sini secara ringkas. Waqada ya, wawunya di situ huruf istinafiyah yang menunjukkan ini awalan sebuah kalimat yang baru mabniun al fathi. Kemudian qada merupakan fi'lun madin mabniun al fathil muqaddarah lita'addur ya. Kemudian rabbuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ya. Di situ fa'il atau pelakunya, kemudian kaf ya yang mukhatab itu merupakan dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli jar mudhofun ilaih ya, dia sebagai mudhofun ilaihnya. Allah terdiri dari an ya, ini merupakan huruf yang menasobkan ya, dan merupakan huruf masdari ya, mabni ala sukun yang tetap atas sukun di sana. La di situ adalah harfun nafi ya, yang meniadakan atau menghilangkan. Ta'budu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Wal wawu jama'ah dhamir muttasil mabnu ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Di situ ya kita sedang membicarakan jumlah fi'liyah ya, illa harfu istisna ya atau al-hasr ya, membatasi mabniun ala sukun, iyyahu dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. Di sini sekali lagi qada ya, qada ada wawu dulu ya, wawunya wawu istinaf,
istinafiyah yang menunjukkan bahwa ini sebuah awalan kalimat baru. Kodonya tadi disebutkan adalah fi'lun madin, ya, fi'il madhi yang tentu mabnun alal fathi, ya, tetap atas fathah di sana yang muqaddar karena ta'adzur, ya. Karena sekali lagi ini ada mengandung huruf ilat, ya, atau penyakit, dalam hal ini alif yang tidak mampu menerima harokat. Tentu kita sudah paham karena beberapa kali penjelasan di surat Al-Baqarah sudah sering kita bahas. Kemudian Robbuka di sini ya merupakan susunan idhofah, ya, frase. Ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Maka yang kita perhatikan harokat dhammahnya yang ada di mudhofnya, ya. Mudhofnya itu sebagai dalam hal ini fa'il, ya, fa'ilnya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kamu, ya, Robbuka. Berikutnya Allah tadi disebutkan terdiri dari an, ya. Tadi an yang merupakan huruf yang menasobkan dan dia boleh dikatakan sebagai huruf masdariyah, ya, masdariyah yang menjadikan ta'budu itu sebagai, boleh dikatakan sebagai masdar muawwal. Nah, perubahan tadi awalnya ta'buduna karena dimasuki oleh amil nasib, dalam hal ini adalah an, maka dia menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah hadfun nun, hilangnya nun, li'annahu karena dia min af'alil khomsah, ya, minal af'alil khomsah, masuk dalam fi'il yang 5, ya. Fi'il yang 5 tentu kita juga sudah sering kita bahas di pembahasan waktu awal-awal di surat Al-Baqarah, silakan direview kembali. Kemudian di ta'budu di situ kan ada waw jamaah, ya. Waw jamaah ini menunjukkan bahwa dia adalah fa'il atau pelakunya itu adalah banyak. Kemudian illa, ya, ini merupakan istisna, pengecualian, ya. Janganlah engkau menyembah apa? Illa, kecuali iyahu. Maka iyahu itu dia badal menggantikan sebagai objeknya, ya, bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah Ta'ala, selain hanya kepadanya lah. Kepadanya itu dia posisinya dimaknai sebagai mansub, ya, maka pas kalau kemudian dia diposisikan sebagai maf'ul bih atau objeknya. Lalu tadi pertanyaannya, Allah ta'budu illa iyah yang merupakan masdar muawwal ini sejatinya posisinya sebagai apa? Maka posisinya dia sebenarnya ada kalimat bi, ya, di depannya karena ini merupakan, jadi boleh dikatakan di mahdhuf bi-nya menjadi dia susunan jar majrur yang muta'alaq, ya. Dia memiliki keterkaitan makna dengan si qadha itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, berikutnya wabil walidaini ihsana, ya. Wa dan bil walidaini, ya, artinya dengan kedua orang tua, dalam hal ini bapak ibu, ihsana hendaklah berbuat baik, ya. Lalu di situ ternyata kita dapat pelajaran dari guru kita bahwa dia masuk dalam jumlah fi'liyah yang sebagai jumlah ma'tufah yang mengikuti dengan jumlah sebelumnya. Lalu pertanyaannya, kalau ini jumlah fi'liyah, kenapa kok yang kita lihat di situ sepertinya tidak ada fi'il atau kata kerjanya? Nah, ini juga sesuatu yang unik, ya, karena kita sekali lagi ada pemahaman kita tentang sesuatu yang dimahdhuf atau dihilangkan atau tidak dimunculkan dalam teks yang kita pelajari terutama di Al-Quran ini, ya, sehingga ulama memberikan pemahaman kepada kita melalui ilmu nahwu dan lain sebagainya, ya, sampai seterusnya yang kita kenal bahasa Arab itu, ya. Wabil walidaini ihsana, ya, dan dengan atau kepada ibu bapak ihsana, berbuat baik, ya. Maka di sini sejatinya kita sedang membahas, ya, jumlah fi'liyah, fi'ilnya dimahdhuf atau hilang, ya. Sejatinya perkata atau teksnya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana, ya.
Dan ahsinu, berbuat baiklah ya. Ada ternyata fiil amr, kata kerja perintah yang dihilangkan di situ ya. Yang di situ tentu ahsinu mengandung fiil dan fa'il ya. Ada fiil, ada fa'ilnya di sana. Bil walidaini ya, ini juga merupakan susunan jar majrur yang kalau kita lengkap seperti ini kelihatan bahwa tentu dia muta'aliqon, dia muta'alaq, memiliki keterkaitan makna kepada fi'ilnya ya. Jadi berbuat baik kepada dengan ibu bapak itu ihsana ya, ini merupakan maf'ul mutlak ya. Nah, kalau kita lihat antara fi'il dan maf'ulnya itu ada kesamaan, maka kita ingin katakan bahwa ini ada fenomena taukid ya, ada fenomena penguatan. Artinya secara ringkas ingin kita katakan, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua atau bapak ibu dengan sebenar-benarnya baik, gitu maksudnya ya. Jadi ada penguatan, ada taukid ya, karena ada fiil dan maf'ulnya yang kemudian kita kenal sebagai maf'ul mutlak yang biasanya terbentuk dari masdar ya. Jadi kayak kita diulangi lagi, berbuat baik, bener loh ya, berbuat baik ya kepada orang tuamu, kepada ibu bapaknya. Demikian ya, jadi pemahaman kita ternyata sekali lagi ada fi'il yang dimahdhuf atau hilang. Sebagaimana tadi juga di awal kita juga ada bi ya, huruf jar yang hilang juga. Nah, maka di sini ahsinu bil walidaini ihsana ya, maka berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi tanpa kamuflase dan apapun ya motivasi yang di luar dari kebaikan. Nah, lalu di situ tentu ada ihsana atau ahsinu, kita bisa mentasrif ya, baik secara istilahi maupun secara lughawi ya. Sekali lagi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul maupun fi'il amr dan fi'il nahyinya dari ahsana, yuhsinu, ihsanan, muhsinun, muhsanun, ahsin, la tuhsin ya. Di situ ada yang di biru ada masdarnya ihsanan ya. Tadi kan ada ihsana ya, merupakan masdarnya yang menguatkan kepada ahsin, ahsinu. Lalu bagaimana dari ahsin, fi'il amr ini menjadi ahsinu? Tentu kita bisa mulai dari mentasrif secara lughawi ya. Karena ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah, maka di sini fa'il atau pelakunya itu yang mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ahsin ya kan, awalnya dari ahsin, ahsina, ahsinu, ahsini, ahsina, ahsinna. Nah, ini ahsinu ya, dari fa'il atau pelakunya itu antum, kalian yang banyak itu. Jadi kalian yang banyak semuanya itu, kalian semua itu berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya ya. Baik, berikutnya kita sudah paham ya dari ada ahsinu, maka secara sederhana ya, karena kita kan lagi belajar nahwu shorof dasar ya, jadi sederhana disampaikan wabil walidaini, wawunya huruf athof, bil walidaini susunan jar majrur, ada bi dan walidaini yang kemudian muta'alaq memiliki keterkaitan makna, muta'aliqani ya, keduanya memiliki keterkaitan makna dengan fi'il yang dimahdhuf, takdiruhu, takdirnya adalah ahsinu ya tadi ya. Sedangkan ihsana merupakan maf'ul mutlak ya, lil fi'lil mahdhuf mansubun bil fathah, yang artinya dia punya makna taukid ya, penguatan. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ya. Ini merupakan uslub syarat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kalimat jika maka ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua
orang tuamu perkataan uffin ya, hus atau apapun yang membuat sakit ya kedua orang tua kita. Baik, di sini tentu dalam kalimat syarat atau uslub syarat ada dua komponen tadi ya, ada kalimat syarat, ada jawab syarat ya. Kalau di kalimat syarat maka ada adat syarat dan ada fi'il syarat ya. Bagaimana membedahnya tentu kita bisa sampaikan sebagai berikut ya. Di sini ada kalimat syarat dulu ya yang kita bahas, ada adat syarat dan ada fi'il syarat. Nah, di sini adat syaratnya mana? In. Loh, kok in mana? Tidak terlihat ya. Imma itu sejatinya terdiri dari in dan ma ya. Sedangkan yablughunna ya, karena bertemu dengan nun taukid menjadi yablughunna itu merupakan fi'il syarat ya. Jadi ada dua komponen itu. Jika atau kedua-duanya itu maka ya. Jadi kita sekarang bicara tentang kalimat syaratnya dulu yang terdiri dari fi'il syarat yang didahului oleh adat syarat ya. Nah, sebelum lanjut maka tadi disampaikan ada fi'il, kata kerjanya yablughunna ya. Awalnya dari yablughu karena dia bertemu dengan nun taukid nih, ada nun taukid ya. Maka dia kemudian mabni menjadi tetap atas fathah di sana ya. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari fil madhi, fil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fil amr maupun fil nahinya dari balagho ya. Balagho itu artinya telah sampai ya. Kita mengenal ada juga baligh ya, orang yang sudah dewasa atau sudah sampai pada kewajibannya. Maka di sini balagha yablughu bulughun, balighun mablughun, ublugh la tablugh ya. Di situ kita mentasrif secara istilahi berdasarkan, boleh dikatakan sebagian ini ada istilah waktu dan juga pelaku dan yang dikenai perlakuan. Maka kemudian kita juga bisa mentasrif secara istilahi ya, secara lughawi dong. Tadi kan sudah secara istilahi, sekarang secara lughawi. Tentu berkaitan dengan dhomair ya, isim domir yang boleh dikatakan secara ringkas pelakunya. Ya, pelakunya orang pertama laki-laki, orang kedua laki-laki, orang banyak laki-laki ya, begitu seterusnya ya. Maka kita sampaikan isim domir kan ada 14 ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka bagaimana? Penjelasannya adalah yablughu yablughani yablughuna, tablughu tablughani tablughna, tablughu tablughani tablughuna, tablughina tablughani tablughna, ablughu nablughu ya. Nah, di sini kita fokus kepada yablughu ya, tetapi sekali lagi karena bertemu dengan nun taukid ya, maka menjadi tablughunna, begitu. Tentu kita akan kembali kepada pembahasan tadi ya. Imma sejatinya sekali lagi terdiri dari in dan ma ya. Nah, bagaimana penjelasan singkatnya disampaikan di sini. Imma ya terdiri dari in yang merupakan huruf syarat dan dia menjazmkan, dia tetap atas sukun di sana. Ma ya di sini disebut sebagai huruf zaidah ya, sebagai huruf tambahan untuk taukid penguatan mabniun ala sukun yang dia mabni atas sukun. Yablughunna fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi litisali binunin taukidi fi mahalli jazm ya, sebagai fi'il syarat. Kemudian tentu nun itu sebagai nun taukid ya, mabnun al-fathi. Kemudian indaka ya, ini merupakan dzaraf makan, kata keterangan tempat ya. Mansubun wa alamatun nasbihi makan itu berarti ya, wa alamatun nasbihi al-fathatu dzahiratu, wakaf muhatab dhamir muttasil mabnun al-fathi fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Al-kibara maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dhahiratu
ya. Kemudian ahaduhuma fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu. Kemudian ul ghaib dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih, ya. Tentu ini susunan idhofah. Au huruf atof, ya, artinya atau. Mabniun ala sukun, ya, tetap atas sukun di sana. Kilahuma ma'tufun marfu'un wa alamatuhu raf'i al alifu li'annahu mulhaq lil mutsanna. Wa ha'ul ghaib dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih, ya. Sekali lagi in, ya, di sini ada in, ini adat syarat, ya, menjazmkan, ya. Dia menjazmkan ma fungsinya ini adalah huruf tambahan untuk taukid penguatan, ya, untuk penguatan. Kemudian ya belughanna, sungguh benar-benar telah sampai, ya, ini dimaknai fi mahalli jazm, ya, mahalnya adalah jazm karena dia sebagai fi'il syarat. Tetapi sekali lagi karena dia bertemu dengan nun taukid maka dia mabni atau tetap, ya. Tentu sebelumnya juga pernah kita bahas. Indaka ini merupakan dzaraf makan, ya, di sisi kamu, ya, maksudnya di dalam pemeliharaanmu. Tentu ini merupakan syibhul jumlah, ya. Dia tentu, ya, dzaraf, tentu dia muta'alaq, memiliki keterkaitan makna. Dan berikutnya al-kibaro, ya, al-kibaro itu artinya besar, ya, besar, atau maksudnya dalam hal ini orang tua yang sudah tua, ya, yang sudah sepuh. Kemudian ahaduhuma, salah seorang di antara mereka, ya, ahaduhuma itu dimaknai sebagai apa? Jadi kan ahaduhuma itu sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi maksudnya pelakunya, fa'ilnya di sini salah seorang di antara mereka berdua, au kilahuma, atau kedua-duanya itu telah sampai, ya, gitu kan. Fi'ilnya kan kalau di bahasa Indonesia pelakunya diawalkan dulu, ya, awalnya, ya. Kita hanya tahunya kenapa kemudian dia fa'il, ya, salah satunya karena dia marfu, ya, tanda rafa'nya adalah ahaduhuma itu dan au kilahuma, ya. Nah, lalu tadi disebutkan kilahuma, kenapa kemudian tanda rofaknya adalah alif? Karena polanya dia mirip sama dengan mutsanna, ya, sama dengan seperti double begitu, ya. Maka pada saat dia marfu, tanda rofaknya adalah dengan alif, ya. Berikutnya ada fi'il syarat, tentu ada kalimat syarat, ya, tadi yang terdiri dari adat syarat dan fi'il syarat, maka ada jawab syarat, ya. Di sini fala taqul lahuma uffin, ya. Jawab syaratnya diawali dengan fa, ya, fa robito atau wakil jawab syarat, ya. Menyambungkan ke jawab syarat itu kenapa? Karena jawab syaratnya berupa fi'il amr, kata kerja perintah, ya. Karena kata kerja perintah biasanya diawali dengan fa, ya. Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada lahuma, keduanya, uffin, ya, gitu, ya. Maka kita dilarang itu. Sekali lagi di sini jelas bahwa jawab syaratnya, ya, kalau orang tua sudah sepuh, udah tua, udah jompo, udah manula, ya, di dalam pemeliharaan atau dalam tanggung jawabmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan yang kasar, ya, perkataan yang menyakitkan hati keduanya, ya. Ini kalimat jika maka. Ya, di sini tentu secara ringkas bisa kita sampaikan, ya, fala taqul lahuma uffin merupakan jawab syarat yang didahului di situ dengan fa robito atau fa jawab syarat, ya, atau fa waqi'ah jawab syarat.
Maka di sini bisa disampaikan fala alfa'u huruf waqi'u fi jawab syarti ya mabniun alal fathi, sebagaimana tadi disebutkan ya, tetap atas fathah di sana. La harfun nahyi ya, dia adalah merupakan la nahiyah yang dia menjazmkan mabniun ala sukun. Takul fi'lun mudhari'un majzumun ya wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahirah ya. Sukun ya di situ. Wal fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu anta. Wal jumlatu fi mahalli jazm sebagai jawab syarat ya, mahalnya jazm. Lahuma, lam itu merupakan huruf jar mabnun al fathi yang tetap atas fathah di sana, dan ha ya tentu kita tahu ini adalah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil harf ya, sebagai mudhofun ilaih tadi ya. Kemudian ufin ya, ismu fi'lin mudhari'un ya, isim fi'il mudhari'un bimakna ya, di situ boleh dikatakan dia merupakan isim fa'il yang punya peran seperti fi'il ya, mabni alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Wal fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu ana wal jumlatu fi mahalli nasbin ya, sebagai makul kaul ya. Lahuma uffin ya, itu merupakan perkataan ya, isi perkataan itu disebut makul kaul ya, makul kaul ya. Kalau ada kola takul ya, jangan berkata apa ya, kepada keduanya itu ufin ya, ufin atau tadi. Baik, lalu berikutnya kita lanjutkan, ada wala tanharuhuma wa kullahuma qaulan karima ya. Ini merupakan jumlah fi'liyah ya, dua-duanya merupakan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il yang merupakan jumlah maktufah. Jadi ada kelanjutannya ya. Tadi kewajiban kita kepada orang tua, selain kita tidak boleh mengatakan atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, juga berikutnya wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya ya, jangan membentak keduanya. Berikutnya wa kullahuma qaulan karima, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik ya. Ini maktufah ya, dia mengikuti dengan jumlah fi'liyah sebelumnya, maka dia masih berlanjut ceritanya seperti itu. Ada jumlah fi'liyah 1, ada jumlah fi'liyah 2. Maka di situ di jumlah fi'liyah pertama ada la tanhar ya, artinya jangan mengeraskan atau membentak ya, maksudnya begitu. Maka kita bisa mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari kata naharo yanharu nahron, nahirun manhurun anhar, la tanhar ya, masuk fi'il nahyi ya, merupakan larangan, la tanhar. Maka kita juga bisa mentasrif secara lughawi karena ini adalah fi'il nahyi. Tentu sekali lagi sama seperti fi'il amr, ia membutuhkan fa'il yang mukhatab, yang hadir dalam proses percakapan atau proses kalimat yang dimaksud. Maka di sini dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, la tanhar ya kan, dari kata la tanhar ini fa'ilnya anta. Maka la tanhar, la tanharo, la tanharu, la tanhari, la tanharo, la tanharuna ya, seperti itu. Maka di sini bisa kita lihat wala tanhar. Ada lagi kan wakul lahuma. Kalau kul dan katakanlah ya, dan katakanlah kepada keduanya, tentu kita kalau fi'il qala yaqulu qaulan itu kita sudah sering bahas ya. Jadi insya Allah nggak perlu kita tasrif lah ya, udah paham sekalian. Baik, di sini maka kita bisa sampaikan secara sengkilas wala tanharhuma. Wawunya merupakan huruf athof, la tanhar ya. Seperti misal sebelumnya huma dhamir ya, isim dhamir mabnun fi mahalli nasbin maf'ul bi sebagai maf'ul. Wa qul ya, di situ ada wawu sebagai huruf athof. Qul merupakan fi'lun amrin ya, fi'il amr mabni al sukun, fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Lahuma jar majrur muta'alliqun bil qul ya. Maka kita sudah bahas dengan yang sebelumnya karena ini maktufah, jadi polanya hampir sama.
Maka kita bisa sampaikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa kullahuma qaulan karima, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan keridhoannya kepada kita dan Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menuntut ilmu, terutama ilmu Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi